materi yang akan kita pelajari adalah tentang hygiene industry. Ya, jadi mungkin saudara sebelumnya sudah pernah mendengar ya mengenai hygiene, tapi mungkin di sini akan kita ulang-ulang sekali lagi dan kita kaitkan juga dengan topik hari ini yaitu hygiene industry. Berarti ada industrinya seperti itu. Ya. Jadi kita mulai dengan latar belakang ya. Jadi yang melatar belakangi pentingnya mempelajari hygiene industry ini, di mana saat ini kita berada di era industrialisasi dengan kondisi manusia melakukan berbagai aktivitas ya dalam kesehariannya, yang mana itu nanti akan melibatkan berbagai interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya seperti adanya pertambahan penduduk atau population, di mana nanti penduduk akan mulai bertambah jumlahnya secara kuantitatif, lalu akan menyebar dan menciptakan tempat pemukiman-pemukiman baru ya di mana-mana, dan aktivitas-aktivitas yang seperti itu gitu karena adanya pertambahan jumlah. Selanjutnya adalah kenaikan produksi atau production, karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula permintaan, maka semakin tinggi pula produksinya seperti itu. Kemudian pertambahan penggunaan energi atau power, ini juga berhubungan dengan semakin bertambahnya penduduk. Kemudian perluasan penggunaan lahan atau place, ini yang tadi saya sampaikan ya, misalnya seperti pembangunan perumahan baru ya, atau misalnya pembangunan gedung-gedung baru, industri baru dan sebagainya. Kemudian bertambahnya pencemaran atau pollution. Nah, ini semuanya dikenal dengan 5P ya. Jadi karena adanya era industrialisasi, maka 5P ini akhirnya akan semakin gitu ya, sehingga kehidupan manusia akan terpengaruh. Dan tentunya akan muncul berbagai hal yang nantinya juga dapat mempengaruhi manusia baik secara positif maupun negatif. Nah, negatifnya apa? Misalnya seperti bahaya di tempat kerja itu akan selalu ada gitu. Jadi dimanapun masyarakat bekerja, dimanapun orang bekerja, bahaya atau resiko akan selalu ada gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk efek negatif dari adanya 5P tadi. Selanjutnya, adanya keyakinan bahwa pekerja adalah aset menyebabkan juga kita jadinya perlu untuk mempelajari hygiene industry, di mana pekerja itu adalah komponen yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu ya, yang apabila dia tuh tidak dapat berfungsi dengan baik maka akan dapat mengganggu aktivitas yang dilaksanakan di perusahaan. Nah, itu maksudnya aset ya, kepemilikan ya. Jadi pekerja itu adalah milik perusahaan, yang mana pemenuhan kebutuhannya adalah tanggung jawab perusahaan, dan manfaat yang dia berikan juga adalah untuk perusahaan seperti itu. Jadi dia kepemilikan perusahaan. Selanjutnya adanya ketentuan ya, hukum aksi reaksi ya. Adanya ketentuan bahwa jika produktivitas menurun, misalnya ya akibat pekerja yang anggaplah mengalami masalah-masalah tertentu gitu ya, sehingga produktivitas yang menurun, maka itu tentu akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut seperti itu. Atau secara spesifik misalnya kita rinci ya, misalnya ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka tentu dia akan membutuhkan biaya pengobatan, dia akan membutuhkan biaya perawatan, dia akan membutuhkan berbagai hal-hal untuk penyembuhannya gitu ya. Dan efeknya juga termasuk dia nanti tidak akan bisa datang bekerja setiap hari misalnya, atau dia akan cuti beberapa hari karena sakit. Dan itu juga tentu saja akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Nah, ini dua hal ini memperkuat statement bahwa pekerja adalah aset. Selain itu, kenapa juga kita harus mempelajari hygiene industry, yaitu karena adanya peraturan yang mewajibkan bahwa perusahaan harus meningkatkan kesehatan pekerja. Perusahaan wajib meningkatkan kesehatan pekerja. Perusahaan wajib menjaga pekerjanya agar tetap sejahtera secara kesehatan. Nah, itu ada undang-undangnya yang mengatur. Jadi, kalau perusahaan tidak tahu hygiene industry dan perusahaan tidak menerapkan hygiene industry, maka tentu nanti kesehatan pekerja akan dapat menurun ya, sehingga itu nanti akan terkena di undang-undang, akan menjadi temuan dalam inspeksi dan penilaian seperti itu, sehingga dia bagaimanapun harus mengetahui dan menerapkan hygiene industry. Terakhir, urgensi atau pentingnya kita mempelajari hygiene industry ini adalah bahwa kesehatan itu adalah hak asasi dari pekerja, hak asasi pekerja sebagai manusia atau HAM-nya gitu ya.
Nah, jadi dia perusahaan harus menjamin dirinya untuk selamat saat bekerja, untuk selamat setelah bekerja, untuk tidak terpapar oleh kecelakaan dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada definisi dari hygiene industry sendiri. Jadi, ada 3 komponen utama ya yang menyusun definisinya gitu ya. Tapi dapat saya jabarkan bahwa definisi hygiene industry adalah suatu ilmu seni yang mempelajari atau yang membahas tentang berbagai hal, terutama mengenai antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. 4 ya. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian yang merupakan faktor-faktor yang ada di lingkungan kerja gitu ya. Jadi maksudnya nanti di lingkungan kerja akan ada banyak sekali faktor-faktor, dan itu harus melewati 4 proses yang dipelajari dalam hygiene industry ini gitu ya. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, jadi hygiene industry ini mencakup hygiene di tempat industri seperti itu ya. Hygiene mungkin saudara sudah tahu ya, itu adalah kebersihan lingkungan atau kebersihan dari paparan-paparan ya, kebersihan dari resiko ya, bebas dari resiko. Kemudian industri adalah tempat kerja dalam hal ini ya. Jadi ilmu atau seni yang mempelajari atau yang mengatur atau yang mengkaji mengenai faktor-faktor lingkungan kerja, yaitu melewati antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, ada juga paradigmanya menyampaikan bahwa hygiene industry itu sendiri adalah kesehatan tempat kerja atau kesehatan lingkungan kerja. Gitu ya. Jadi hygiene industry sama dengan kesehatan lingkungan kerja. Ya, ada paradigma yang menyamakannya seperti itu, gitu ya. Jadi hygiene industry sendiri itu membahas atau mencakup mengenai sehat tidak sehatnya di lingkungan kerja suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, lanjut, ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan tempat kerjanya gitu ya. Dimulai dari kita bisa lihat bahwa di tempat kerja itu sendiri apabila hygiene-nya bagus ya, hygiene-nya bagus, maka dia akan berada pada keadaan aman ya, atau safety gitu. Sehingga kalau hygiene-nya bagus, pekerjaannya aman, maka dia akan tercegah dari kecelakaan atau luka atau cedera gitu ya. Dia akan tercegah atau terjauhi dari hal-hal yang menyebabkan dia celaka dan terluka seperti itu. Nah, sedangkan kalau hygiene-nya ternyata kurang bagus, maka nanti akan bisa menyebabkan dia tuh kecelakaan atau cedera atau bahkan menyebabkan penyakit akibat kerja atau PAK seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia tidak hygiene-nya kurang bagus gitu ya, dan ketika misalnya dia menimbulkan luka atau cedera atau penyakit akibat kerja, maka dia akan membutuhkan obat-obatan gitu ya, atau membutuhkan pengobatan sehingga nanti ini juga akan merugikan perusahaan gitu ya. Nah, obat-obatan ini juga nanti digunakan untuk pencegahan dari penyakit itu sendiri. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada dampak ya. Jadi kenapa sih kita harus memperhatikan kesehatan lingkungan kerja gitu ya? Kenapa healthy workplace itu harus dipelajari dan harus diterapkan gitu ya? Karena kalau tempat kerjanya saja sudah sehat, maka tentu bisa diasumsikan bahwa pekerja yang bekerja di sana juga sudah sehat, atau pekerjanya akan bekerja dengan maksimal karena dia berada dalam kondisi sehat dan jauh dari resiko maupun bahaya. Nah, tentu hal ini nantinya akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan gitu, sebagai pihak yang merupakan pemilik aset perusahaan, pemilik pekerja gitu ya. Jadi pekerja kan tadi adalah aset perusahaan gitu ya. Nah, maka dalam hal ini pekerja beserta hasil kerjanya tentu saja akan menjadi sumber atau menjadi kepemilikan dari perusahaan gitu. Oke, lanjut tujuannya. Jadi apa tujuannya dipelajari dan diterapkan hygiene industry ini? Yang pertama itu karena hygiene industry itu sendiri adalah alat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya gitu ya. Dalam hal ini adalah bagi pekerja sebagai orang yang diatur atau yang dimiliki oleh perusahaan, serta semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Jadi tidak hanya pekerja yang bekerja di bawahnya saja gitu ya, tapi sampai ke atas-atasnya. Nah, jadi hygiene industry ini perlu sekali untuk diketahui dan diterapkan seperti itu ya.
Yang kedua, tujuan dari penerapan hygiene industry sendiri adalah karena hygiene industry itu meningkatkan produksi, karena dia adalah alat untuk meningkatkan produksi. Asumsi ini muncul karena dengan adanya hygiene industry, maka akan terhindarlah pekerja yang bekerja di sana itu dari berbagai bahaya, dari berbagai resiko seperti itu ya, sehingga pekerjanya dapat bekerja dengan maksimal dan secara efektif gitu ya, serta efisien, sehingga nanti tentu saja tidak akan menimbulkan kerugian-kerugian tertentu, tidak akan ada biaya-biaya yang keluar untuk pengobatan dan lain-lain gitu, sehingga kinerjanya baik, hasilnya baik, ya sudah, ternyata nanti produksinya juga akan meningkat seperti itu. Yang ketiga adalah untuk melindungi tenaga kerja dari resiko akibat lingkungan kerja. Karena dengan hygiene industry ini sendiri dapat diketahui apa saja resiko yang ada di tempat kerja, dapat diketahui bagaimana kondisi penilaian kondisi kesehatan kerja di tempat kerja, dan nanti tentu saja setelah diketahui hal tersebut, maka perusahaan akan dapat melakukan berbagai upaya-upaya intervensi untuk melindungi pekerjanya gitu ya. Jadi dalam hal ini hygiene industry sendiri akan berperan sebagai pelindung gitu ya. Jadi kalau dia tidak menerapkan hygiene industry atau tidak ada hygiene industry di sana, maka pekerjanya belum terlindungi dari berbagai bahaya dan risiko yang ada seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada upaya-upaya yang ada di dalam hygiene industry gitu ya. Jadi ada secara umum ada 4 ya upaya utama dalam hygiene industry. Yang pertama ada recognize atau pengenalan atau mengenali. Yang kedua ada anticipate atau mengantisipasi ya. Yang ketiga ada evaluate atau mengevaluasi. Yang terakhir adalah kontrol atau mengendalikan gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada recognize atau mengenali. Jadi recognize di sini maksudnya adalah mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan tempat kerja dan pemahaman efeknya seperti itu. Jadi sebelum suatu kegiatan hygiene industry itu diterapkan atau dimulai gitu ya, terlebih dahulu perusahaan harus dapat mengenali apa-apa saja bahaya lingkungan yang ada di tempat kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat tersebut seperti itu ya. Kemudian harus tahu juga bagaimana efeknya. Jadi misalnya kalau di situ ada mesin yang suhunya panas ya, efeknya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi tahu lingkungannya dan tahu bahaya lingkungannya dan tahu efeknya gitu ya bagi pekerja maupun bagi hasil produksi. Atau misalnya satu lagi contoh, di tempat kerja tersebut ada menggunakan mesin-mesin yang menggunakan oli maupun pelicin-pelicin lainnya yang kalau bertumpahan di tempat kerja maka dapat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan gitu ya. Nah, itu dia, ketahui lingkungannya dan diketahui efeknya seperti itu. Nah, proses recognize atau mengenali ini bertujuan untuk mengetahui jenis bahaya dan juga besarnya bahaya gitu ya. Jadi diketahui nanti ada misalnya jenis bahaya fisik, kimia, biologi, bahaya mekanik gitu ya, dan lain-lain. Kemudian besarnya, jadi seberapa besar bahaya kerja gitu, seberapa besar nilai bahayanya gitu ya. Kemudian yang kedua juga proses recognize ini bertujuan untuk mengetahui sumber bahaya dan area kerja yang beresiko. Nah, jadi di tempat kerja itu nanti sendiri harus diketahui di mana sih sumber bahaya yang ada di tempat kerja tersebut gitu ya. Seperti tadi di dalam mesin misalnya karena mesinnya panas, atau di tempat mesin-mesin yang menghasilkan pelicin tadi gitu ya, misalnya kayak di rantainya gitu ya. Jadi diketahui sumbernya di mana. Selanjutnya diketahui area kerja yang beresiko gitu ya. Jadi kan tidak semua tempat yang nantinya akan beresiko karena adanya sumber bahaya tersebut gitu ya. Tentu hanya tempat kerja atau area-area kerja yang berhubungan atau yang dekat dengan sumber bahaya tersebut seperti itu ya. Nah, itu juga nanti akan diketahui lewat proses recognize ini. Selanjutnya juga recognize ini bertujuan untuk mengetahui pekerja yang beresiko. Jadi setelah kita tahu sumber bahayanya di mana, jenisnya apa, besarnya seberapa besar, areanya di mana gitu ya yang berbahaya, maka nanti dengan proses recognize juga akan dapat diketahui siapa-siapa saja pekerja yang akan beresiko atau yang siapa saja yang mungkin akan berpotensi terkena bahaya di tempat kerja tersebut gitu ya. Misalnya nanti bahayanya ini kita kenali di tempat pencacahan misalnya yang menggunakan mesin pemotong yang panas. Nah, tentu nanti pekerja yang beresiko di sini maksudnya adalah orang-orang yang bekerja di bagian pencacahan tersebut gitu ya, seperti orang yang memasukkan produk setengah jadi ke dalam mesin misalnya, atau pekerja yang mengangkat-angkat berbagai material ke mesin tersebut atau dari mesin tersebut gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi orang-orang yang bekerja spesifik di tempat yang lingkungannya bermasalah tadi seperti itu. Nah, jadi itu seputar
recognize tadi. Nah, terus bagaimana sih metodenya atau bagaimana sih prosesi atau cara dari pelaksanaan recognize ini? Yang pertama itu adanya laporan kecelakaan kerja gitu ya. Jadi dengan adanya laporan kecelakaan kerja akan diketahui bahwa ternyata beberapa tempat atau beberapa alat itu akan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, jadi dari laporan kecelakaan kerja itu bisa diketahui sumber bahayanya seperti itu ya. Jadi apa yang menyebabkan kecelakaan kerja tersebut gitu kan. Terus yang kedua, laporan pemeriksaan fisik. Nah, jadi perusahaan yang baik atau industri yang baik tentu akan memperhatikan setiap elemen atau setiap komponen yang ada di tempat kerjanya gitu ya. Baik lingkungan kerjanya, baik pekerjanya, baik mesin-mesinnya dan lain-lain. Nah, dengan adanya laporan pemeriksaan fisik akan dapat diketahui mana misalnya nanti alat-alat yang ternyata sudah harus diperbaiki, karena kalau tidak segera diperbaiki akan menimbulkan kecelakaan karena ada beberapa komponennya yang rusak misalnya seperti itu ya. Atau misalnya nanti setelah ada dari laporan pemeriksaan fisik diketahui bahwa ternyata pekerjanya banyak yang mengalami low back pain gitu ya, atau misalnya dia banyak yang mengalami stres kerja gitu. Nah, dari laporan tersebut maka juga nanti akan dapat diketahui apa-apa saja resiko yang mungkin akan berpotensi dapat merugikan perusahaan, sehingga nanti dengan dikenalinya resiko tersebut, maka perusahaan akan dapat melanjutkan atau memberikan tindakan lanjut untuk menyikapi resiko tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah pengumuman kepada karyawan. Jadi dengan adanya hal-hal yang tadi diketahui, misalnya dari sumber bahayanya diketahui, potensinya diketahui gitu ya, resikonya dan lain-lain, maka hal tersebut akan disampaikan kepada perusahaan tenaga kerja gitu ya, atau karyawan. Selanjutnya adalah inspeksi lapangan. Jadi setelah disampaikan ke semua pekerja, maka nanti akan dilaksanakan inspeksi untuk melihat kondisi real di lapangan gitu ya. Jadi nanti mungkin dari pihak manajemen akan mempersiapkan pihak yang akan melakukan inspeksi, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan gitu ya, untuk mengobservasi kondisi lingkungan atau kondisi tempat kerja maupun kondisi pekerja yang bekerja di sana gitu ya. Jadi dilakukanlah inspeksi untuk melihat atau mengobservasi bagaimana kondisi realnya gitu ya. Baru terakhir nanti adalah diskusi dengan tenaga profesional. Nah, hasil dari laporan, hasil dari inspeksi dan lain-lain yang sudah didapatkan oleh perusahaan nanti akan didiskusikan dengan tenaga profesional yang akan dapat memahami atau yang dapat mengetahui bagaimana tindakan lanjut yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini misalnya nanti perusahaan akan bekerja sama dengan kontraktor, misal konsultan misalnya gitu ya. Jadi nanti perusahaan akan menyewa tenaga profesional yang untuk berkonsultasi mengenai bahaya, risiko bahaya, potensi bahaya, dan bagaimana untuk tindakan intervensinya seperti itu ya. Intervensi tahu ya, itu upaya yang dilakukan untuk merubah atau perlakuan yang diberikan agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa menjadi seperti yang kita inginkan gitu ya. Yang kedua adalah anticipate. Jadi yang pertama tadi adalah recognize atau mengenali. Yang kedua adalah anticipate atau antisipasi gitu ya. Jadi mencegah. Nah, itu adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi kemungkinan potensi bahaya di tempat kerja. Jadi setelah kita mengetahui apa-apa saja bahayanya, apa-apa saja resiko yang ada, maka dapat kita antisipasi gitu ya. Jadi karena sudah kita prediksi nih, misal di sini mesinnya ternyata ada yang rusak sehingga bisa saja pisaunya melenceng ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, kita memprediksi bahwa mesin tersebut dapat melukai pekerja yang bekerja di sana. Nah, sebagai bentuk antisipasi ya udah kita tidak menggunakan mesin itu lagi gitu ya, atau kita menggunakan mesin itu tapi setelah diperbaiki terlebih dahulu gitu. Jadi antisipasi intinya pokoknya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan menentukan ruang lingkup area atau skopnya ya, yang mana yang bermasalah itu. Terus kita tentukan juga konteksnya gitu ya, jadi yang sejauh mana dan di bagian mananya gitu ya yang perlu diperhatikan atau yang perlu diamati. Kemudian kumpulkan data potensi bahaya baik primer maupun sekunder. Primer misalnya dengan observasi langsung ya, kemudian sekunder misalnya dengan wawancara atau dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah laporan itu ya. Jadi dari laporan-laporan yang dimiliki oleh perusahaan juga akan dapat ditentukan apa upaya antisipasi yang dapat dilakukan gitu ya. Selanjutnya adalah evaluasi atau evaluate. Jadi setelah kita kenali bahayanya, sudah kita antisipasi, namun ternyata setelah kita laksanakan mungkin bisa saja terjadi juga gitu ya apa yang kita takut-takutkan, maka tahap selanjutnya adalah kita mengevaluasi atau
melakukan pengukuran dan analisa lapangan ya, maupun analisa laboratorium terhadap apa yang ada di tempat kerja. Jadi setelah kita semuanya mengenali, lalu kita mengantisipasi gitu, lalu kita selanjutnya adalah mengevaluasi gitu, bagaimana pelaksanaan yang selama ini, terus bagaimana pelaksanaan ke depannya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kontrol. Jadi setelah kita tahu, kemudian kita sudah antisipasi, sudah kita evaluasi, maka selanjutnya adalah kita melakukan upaya kontrol atau pengendalian. Ya, jadi kontrol adalah tindakan pengendalian atau koreksi terhadap hazard yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Dan ini dilakukan setelah evaluasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita kenali dulu, lalu kita antisipasi sebisanya gitu ya, lalu kita evaluasi apakah yang kita antisipasi berhasil atau tidak. Ya udah, kalau tidak berhasil berarti harus ada upaya pengendalian atau koreksi, seperti itu ya, sehingga nanti tidak akan terdapat kerugian atau dampak negatif terhadap pekerja yang bekerja di sana, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada nilai ambang batas atau NAB. Mungkin sebagian dari saudara sudah ada yang pernah mendengar ya mengenai NAB atau nilai ambang batas ini. Nah, jadi mungkin sehari-hari kita sering berkecimpung ya di aktivitas kita bahwa ada beberapa pihak yang menyampaikan soal NAB gitu ya. Misalnya ketika di Padang ada kasus asap ya. Nah, di situ nanti mungkin akan bermunculan berbagai pihak yang menyampaikan bahwa NAB karbon monoksida adalah sebesar ini, NAB karbon dan sebagainya adalah sebesar ini dan lain-lain. Nah, itu mungkin saudara sering mendengar. Tapi NAB yang kita bahas di sini adalah berkaitan dengan hygiene di tempat kerja atau berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja kita. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan NAB atau nilai ambang batas? Yaitu ukuran bagi komponen lingkungan yang menyatakan batas tingkat gangguan atau pencemaran yang diperbolehkan memberikan pengaruh. Ya, jadi di dalam tempat kerja tentu akan ada komponen-komponen lingkungan yang terlibat itu ya, misalnya udara, kemudian tanah, kemudian air dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti di situ akan ada komponen-komponen yang dapat dinilai gitu ya. Ada ukurannya, ada nilainya gitu ya. Nah, nanti di situ akan ditentukan seberapa nilai yang diperbolehkan, seberapa nilai yang tidak diperbolehkan. Karena kalau misalnya nilainya diperbolehkan cuma sampai sekian, maka kalau melebihi tentu akan memberikan pengaruh bagi pekerja yang ada di sana gitu ya. Sedangkan kalau dia belum sampai nilai ambang batas, maka dia tidak akan memberikan pengaruh bagi pekerja yang bekerja di sana. Artinya masih dapat ditoleransi gitu ya. Contohnya adalah nilai ambang batas atau NAB dari kebisingan. Dimana ini contohnya adalah pada suatu tempat kerja, kebisingan maksimum di tempat kerja tersebut dengan durasi paparan 8 jam adalah 8 jam kerja per hari adalah 85 desibel. Nah, jadi artinya nanti kalau ada yang melakukan pengukuran di sana, jadi kebisingannya harus paling tinggi hanya 85 desibel. Jadi itu yang diperbolehkan. Hanya itulah batasan yang ditoleransi. Kalau lebih maka tidak boleh gitu ya, karena akan dapat menyebabkan berbagai gangguan bagi pekerja. Tapi kalau dia masih di bawah nilai ambang batas, berarti dia masih diperbolehkan atau belum menjadi masalah, seperti itu ya. Contoh lain misalnya nilai ambang batas konsentrasi karbon monoksida yang diperbolehkan ada di tempat kerja misalnya, atau misalnya nilai ambang batas kuantitas cahaya yang diperbolehkan ada di dalam ruangan untuk bekerja dengan menggunakan mesin-mesin misalnya ya. Jadi kalau remang-remang tentu kan tidak boleh gitu ya, karena dapat misalnya menimbulkan resiko kesalahan penggunaan mesin gitu ya, misalnya salah potong dan sebagainya, seperti itu ya. Selanjutnya, apa sih manfaat NAB atau kegunaan NAB atau nilai ambang batas itu sendiri dalam hygiene perusahaan? Nah, yang pertama, dengan adanya nilai ambang batas, maka nilai ambang batas tersebut akan berfungsi sebagai standar untuk perbandingan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau dia di atas NAB, maka dia tidak boleh. Sedangkan kalau dia masih di bawah NAB, maka dia masih dapat diperbolehkan atau masih ditoleransi, seperti itu ya. Nah, kemudian dengan adanya NAB ini, kita jadi dapat membandingkan nih kondisi di tempat kerja gitu ya. Apakah dia sudah sesuai dengan syarat yang dari pemerintah atau dari undang-undang gitu ya, syarat minimum yang harus dipenuhi untuk kesehatan atau tidak. Atau misalnya apakah dia sudah melebihi batas yang diperbolehkan. Nah, jadi dapat dibandingkan gitu ya. Jadi berarti nanti dapat diketahui nih tempat kerjanya sudah berbahaya atau belum gitu ya, dengan adanya nilai NAB. Selanjutnya adalah sebagai pedoman untuk perencanaan produksi dan teknologi.
Nah, jadi dengan adanya NAB dalam hygiene perusahaan, maka nanti nilai NAB tersebut akan dapat dijadikan suatu acuan ya untuk melakukan suatu perencanaan produksi. Misalnya di tempat kerja tersebut ternyata cuma boleh kadar karbon monoksida di udara hanya misalnya sejumlah X gitu ya. Karena kalau dia lebih dari X, tentu nanti dia misalnya akan menimbulkan efek terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan misalnya. Nah, nanti di situ kalau misalnya sudah melebihi NAB, maka tidak dapat tuh diproduksi dengan jumlah yang ditentukan di rencana awal gitu. Makanya nanti di situ dia akan berfungsi sebagai acuan gitu ya, NAB itu. Dan juga sebagai acuan dalam perencanaan teknologi gitu ya. Jadi nanti dengan adanya diketahui NAB di tempat kerja, diketahui seberapa kadar atau nilai dari suatu komponen lingkungan di tempat kerja, maka akan dapat ditentukan teknologi mana yang baik digunakan atau mana yang tidak baik digunakan di tempat kerja tersebut gitu ya. Misalnya kayak kalau di situ ternyata kebisingannya sudah parah, sudah hampir mendekati NAB gitu ya, maka kita tidak dapat menambah mesin yang juga bising gitu ya, karena dapat meningkatkan nilai kebisingannya, sehingga nanti bisa saja dia akan melebihi NAB gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian menentukan substitusi bahan atau proses. Jadi dengan adanya NAB atau nilai ambang batas, maka akan dapat diketahui kira-kira nanti misalnya kalau ada yang bermasalah bahannya karena komponen-komponen tersebut memberi efek, apa substitusinya atau apa penggantinya yang boleh gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya. Begitu juga dengan proses, apa proses yang dapat dilakukan untuk menggantikannya gitu, sehingga dia tidak terkena dampak negatif dari komponen yang melebihi NAB tersebut. Selanjutnya adalah membantu menentukan diagnosis atau gangguan kesehatan. Nah, jadi dengan adanya nilai ambang batas, maka akan dapat diketahui bagaimana gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja gitu ya. Jadi misalnya kita tahu bahwasanya misalnya kalau dia melebihi nilai ambang batas, misalnya kebisingan tadi, maka tentu dia akan dapat memberikan gangguan pendengaran gitu ya pada pekerja seperti itu. Nah, nanti orang-orang yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya dokter, misalnya petugas kesehatan perusahaan misalnya, maka dia akan dapat menggunakan NAB itu sebagai acuan untuk menentukan apakah dia sudah terpapar resiko ketulian atau tidak gitu ya, dari nilai NAB-nya itu sendiri. Selanjutnya kita masuk standar. Jadi standar di sini maksudnya adalah sebuah norma atau patokan yang diterima dan disetujui untuk mengukur sesuatu kuantitas dan kualitas. Jadi standar di sini kalau kita artikan secara umum mungkin luas ya, tapi kalau di dalam hygiene perusahaan, standar yang dimaksud adalah norma atau patokan ya. Jadi dengan adanya standar, maka akan ada patokan yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan gitu ya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, standar ini terbagi dua, antara lain ada standar berdasarkan konsensus, kemudian standar di bawah peraturan. Nah, standar berdasarkan konsensus ini maksudnya adalah standar yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari semua anggota yang ada di perusahaan gitu ya. Sedangkan standar di bawah peraturan artinya adalah standar yang resmi ditetapkan dari undang-undang misalnya atau dari pemerintah gitu ya. Jadi ada dua standar, satu berdasarkan kesepakatan dari semua orang yang ada di perusahaan itu gitu ya, atau tidak resmi gitu ya. Yang kedua adalah standar di bawah peraturan atau yang resmi dari pemerintah atau dari negara. Selanjutnya kita masuk pada standar ketiga. Ya, jadi standar ketiga adalah kriteria yang ditetapkan atau disesuaikan untuk mencapai suatu keadaan tenaga kerja yang sehat dan selamat di tempat kerja, serta optimal dalam produktivitasnya. Ya, jadi dengan adanya standar ketiga, maka diharapkan keadaan tenaga kerja yang sehat dan selamat di tempat kerja akan dapat tercapai gitu ya. Dan selain itu juga bertujuan agar nanti pekerja terhindar dari berbagai risiko-risiko yang tidak perlu yang dapat menimbulkan cedera, kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Lanjut sedikit lagi ya tentang jenis-jenis standar ketiga. Antara lain ada standar manajemen, kemudian ada standar personil, kemudian ada standar lingkungan tempat kerja, kemudian ada standar peralatan kerja dan APD. Standar manajemen tentu saja nanti artinya adalah dalam suatu perusahaan bagaimana standarnya, bagaimana pengaturan manajemen yang sesuai dengan standar ketiga seperti itu ya. Misalnya kayak seberapa banyak pekerja yang diperbolehkan di sini, seberapa banyak pimpinan, subpimpinan yang harus ada dalam perusahaan tersebut misalnya ya, sesuai dengan jumlah pekerjanya gitu, atau siapa-siapa saja nanti manajer yang akan mengatur gitu ya, itu nanti juga ada dalam standar ketiga. Selanjutnya adalah standar personil, itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah misalnya siapa-siapa saja yang dapat
bekerja di bagian A, siapa saja yang bekerja di bagian B gitu ya. Itu sesuai dengan standar ketiga yang ada. Selanjutnya adalah standar lingkungan tempat kerja. Tadi ada standar sanitasi industri, kemudian standar potensi bahaya faktor fisika, kemudian standar potensi bahaya kimia di udara tempat kerja. Standar sanitasi industri artinya adalah standar-standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjaga agar dia tetap memenuhi kriteria sanitasi yang minimum gitu ya. Nah, jadi kalau standar potensi bahaya faktor fisika artinya akan ada nanti komponen-komponen fisika yang ditentukan minimalnya berapa gitu ya, yang harus dipenuhi, atau minimal berapa yang tidak menyebabkan berbagai kerugian dan efek bagi pekerja yang ada di sana gitu ya. Misal seperti udaranya di sana gitu ya, kemudian air yang digunakan misalnya, dan lain-lain. Kemudian standar potensi bahaya kimia di tempat kerja. Ini juga ini mirip ya dengan yang fisika tadi, artinya ini adalah minimum berapa potensi bahaya kimia yang diperbolehkan yang ada di tempat kerja itu sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah standar peralatan kerja dan APD. Artinya nanti di sini akan ada minimum apa yang harus dimiliki oleh perusahaan ya berkaitan dengan peralatan kerja dan APD-nya. Misal, di perusahaan ini minimum harus ada sekian ratus helm, sekian ratus sarung tangan, sekian ratus sepatu bot misalnya. Kemudian dia harus memiliki aset-aset APD dan peralatan yang melebihi dari jumlah pekerjanya misalnya ya, sebagai cadangan kalau ternyata dia nanti ada yang rusak atau ada yang tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Jadi ada minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, dan itu ditentukan oleh standar K3 ini ya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saudara dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk tambahan informasi, mungkin saudara nanti dapat mencari di Google ya, apa-apa saja kira-kira peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan hygiene industry ini gitu ya. Jadi nanti saudara akan dapat temukan sendiri file-filenya, itu banyak sekali di Google, bisa saudara unduh, dan mungkin itu nanti bisa digunakan sebagai pengganti tugas pada pertemuan ini. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.